Saya ingat Ali bin Abi Thalib ketika melamar Fatimah, Ustaz, maharnya kalau nggak salah baju zirah ya, benar nggak? Benar ya, baju zirah maharnya. Jadi dimudahkan, ya, sama Rasulullah dimudahkan. Tapi tidak berarti yang belum menikah di sini kemudian bisa bilang kepada yang belum menikah di sini, kalau gitu dimurahin dong, gitu ya. Ada yang kadang-kadang Iwan kan saya suka berpikir juga ya, ketika Iwan minta ini kita maharnya Al-Fatihah aja ya. Ini emang tulus, ya. Emang tulus karena niatnya biar mendekat gitu ya kepada 7 ayat yang diulang-ulang itu, atau biar ngirit. Nah, kita nggak tahu ya. Terkait ini yang para bapak, saya menganjurkan ada satu sunnah yang kalau dibilang semua bagian kehidupan Rasulullah itu sunnah gitu kan. Orang sering ngambilnya poligami aja kan, ya. Padahal monogaminya juga sunnah. Padahal Rasulullah memberikan mahar. Tahu nggak berapa harga maharnya yang diberikan Rasulullah kepada Khadijah? 330 juta. Ini dihitung dalam buku Ting Dinar. Jadi di buku Ting Dinar itu Mas Edi Kurniawan dia menghitung kekayaan para sahabat, sehingga dia melihat bahwa ternyata di zaman sahabat itu meskipun mereka zuhud, keluarganya zuhud, istrinya zuhud, mereka sederhana, tetapi miskin itu adalah pilihan, by choice. Bukan miskin karena mereka nggak bisa nyari uang. Kalau zaman para sahabat ya, tapi Rasulullah gitu memberikan mahar yang baik ya untuk Khadijah. Jadi kita bilang juga nanti kepada Iwan yang belum menikah ya, kepada Iwan yang mau menghadap ya, ayo kalau maharnya mau sunat boleh gitu ya. 330 juta dapat rumah satu ya. Amin ya Allah, amin. Namanya doa aja nggak apa-apa ya. Amin. Lanjut lagi. Mudah, lanjut lagi Mas. Iya, mudah secara sosial. Kalau belum nikah ya, apalagi ke pengajian ya sama Ustadz, terus kepergok berdua gitu risih nggak? Biasa aja Pak. Anak bandel ya. Tapi kalau sudah berdua itu secara sosial lebih enak ya. Kita statusnya jelas. Ya, makanya jangan mau kalau ada yang mengambangkan teman-teman ke ini kan tren zaman sekarang ya, gaya anak-anak metropolitan ya, gayanya apa? HTS, hubungan tanpa status. Jangan mau yang HTS, TTS gitu ya, pokoknya jangan deh gitu ya. Kita yang jelas-jelas aja deh, karena nikah itu memberikan keamanan secara sosial, kita punya identitas yang jelas. Istrinya ini ada yang bertanggung jawab untuk kita ya. Kemudian secara sosial juga kalau mau kemana-mana ya berdua itu sudah jelas ya. Kalau sampai kemalaman ya di hotel itu juga sudah jelas ya. Nggak ada yang gerbek-gerbek ya. Pokoknya aman lah. Saya nggak tahu ya, tapi saya suka buat yang kadang-kadang lagi mungkin atau nggak sekarang nanti ada godaan-godaan apa ya. Saya suka dek aja gitu sama keberanian mereka yang berselingkuh. Apalagi sampai ke hotel. Kenapa? Saya baca di koran itu bukan cuma 1-2 berita orang. Pesannya ketika ngomong selingkuh ngomongnya bapak-bapak ini. Enggak ya, yang ibu-ibu juga harus diingatkan ya. Ya, jadi itu yang ketika selingkuh itu meninggal salah satunya. Ya. Jadi ada yang bapak-bapak meninggal. Jadi bayangkan perasaan pasangannya, bayangkan perasaan anak-anaknya, dan bayangkan perasaan dia kalau dia nggak meninggal, gitu ya. Kan malu banget gitu. Ada kepala sekolah yang meninggal ternyata selingkuh sama guru yang dia mengajar. Jenazahnya ditemukan di mana? Di hotel. Ya, na'udzubillah tadi. Kematian tuh bisa kapan aja. Makanya kalau kita ingat mati, kata Rasulullah, benar-benar orang yang cerdas itu orang yang ingat mati, karena ingatan ini mencegah kita untuk yang macam-macam gitu ya. Oke, lanjut juga. Mudah secara ibadah ya. Jelas semuanya jadi ibadah. Nyari nafkahnya jadi ibadah, ya kan? Kemudian menafkahi istri juga ibadah. Kemudian secara ibadah haji juga ya, kan diperlukan mahram. Kalau yang belum 40 ya, kalau yang sudah 40 terserah lagi mau jalan sama siapa ya. Kalau yang belum 40 kalau salah, kalau buat perempuan kan dibutuhkan, atau belum sama sudah dibutuhkan mahram kalau saya nggak salah. Ya, oke lanjut lagi. Nikah itu mudah dan memudahkan gitu, tapi tidak berarti kita boleh meremehkan, ya, menggampangkan. Ya, tetap laki-laki yang ayah bisa memberikan yang terbaik ya buat istri dan anak-anaknya, kemudian yang bunda juga sebaliknya. Lanjut lagi. Kenapa sulit? Ya. Biasanya nikah sulit salah satunya tidak mendapatkan SIM ya, surat izin menikah. Ya. Pasangan sudah sama-sama cinta tapi orang tua misalnya kadang-kadang kesulitan dari orang tua. Padahal kalau kita ingat-ingat ya, psikologi ya, yang namanya orang tua, apalagi kalau dia sayang banget sama anaknya pasti susah atau mudah melepaskan anak. Susah lah melepaskan. Jadi kalau ada para ayah ya atau calon suami yang melamar seseorang kemudian
kalau bisa bawa aja hari ini gitu ya. Itu berarti perlu kita pertanyakan gitu ya. Bukan alhamdulillah dapat kemudahan iya juga gitu ya. Tapi kenapa nih sampai orang tuanya nggak betah banget sama anaknya gitu kan? Jadi kadang-kadang itu psikologi orang tua. Saya ingat banget di mata orang tua anaknya itu selalu yang paling cakep. Iya nggak? Saya kan ala kadarnya nih, ya bukannya nggak bersyukur, alhamdulillah gitu. Cuma maksudnya kan bukan kayak bintang-bintang yang gimana gitu. Ayah saya itu penggemar, dia pemusik dan pernah bilang gini. Menurut dia calon yang pantas buat saya siapa? Bukan Pak Isa Alam sih awalnya. Ya kamu kalau nikah yang nggak usah ganteng-ganteng lah, pokoknya seperti Elvis Presley aja. Itu jegel gitu. Elvis yang sampai sekarang aja meninggal aja yang nyanyiin susah, gitu ya. Jadi itu orang tua. Gitu. Kemudian saya sempat ngomong sama mami waktu itu, ada seorang Ikhwan, dia mau menikah, kakinya cuma satu. Saya bilang sama mami dalam rangka mengkondisikan. Jadi sebetulnya kalau kita ini kita tahu kesulitan ini dari sekarang sudah mengkondisikan. Ya, waktu itu saya bilang sama mami nih, ada Ikhwan nih yang mau nikah. Kamu masuk SMA kelas 3 udah ngomong nikah-nikah. Ikhwannya kaya nih. Oh siapa? Tahu psikologis ya. Kalau saya bilang pertama kali, nih Ikhwannya jelek nih, miskin, udah enggak kan gitu ya. Ikhwannya kaya nih. Oh ya, usianya berapa? Saya bilang waktu itu 30-an. Oh beda sama kamu lumayan ya. Terus rumah udah punya? Udah nih. Jelek kali dia? Enggak nih ganteng. Oh ya, tinggalnya di mana? Terus akhirnya saya tanya, terus akhirnya Maya bilang, kenapa dia belum nikah? Dia bilang nggak tahu nih. Ada kekurangannya nggak? Ada sih nih satu. Apa? Kakinya cuma satu. Mami itu langsung ya, kamu kalau mau bikin mami sakit jantung ya, nggak usah begini caranya. Abis itu tapi keluar gini, ya nggak usah ganteng-ganteng lah gitu ya. Yang penting normal. Kan lumayan dari Elvis Presley turun ke normal ya. Jadi ini bagian dari menyiapkan ya. Belum nanti kalau yang muslimah mungkin yang pengen nikahnya pakai jilbab. Ya, mami saya termasuk karena dia mualaf ya, mami itu mualaf. Katolik masuk Islam. Dia bilang gini, kamu nanti kalau nikah jangan pakai jilbab. Mami ketemu kok teman-teman mami tuh itu ada tetangga mami tuh anaknya nikah nggak pakai jilbab, malah dandanannya kayak boneka India, cantik banget. Terus saya bilang, Mi, kan begini, kalau ada diringankan kan sholat ya, kalau nggak bisa berdiri boleh duduk, gitu kan, duduk boleh baring. Kan Allah nggak lupa. Kalau memang boleh nggak pakai jilbab ketika nikah, ya kenapa nggak dimasukin sama Allah? Pelan-pelan ya. Jadi pelan-pelan. Jadi kalau ada orang tua keberatan, terima ini sebagai kita ngerti psikologi. Yang para bunda pasti ngerti, kan sekarang anak-anak kita udah mulai besar ya, kebayang melepas mereka kita belum deket-dekat. Ya. Jadi ini psikologi orang tua. Ada juga kalau yang baik itu karena sayang, kalau yang buruk karena gengsi. Ya mungkin ngelihat ya prinsipnya mungkin pengen yang terbaik, meskipun nggak tahu kadang-kadang ada juga kalau yang nggak baiknya adalah dia pengen yang terbaik, tapi yang penting buat orang tua. Milih yang kaya meskipun nggak pedulian. Ini kalau yang versi jeleknya. Tapi memahami ini membantu kita. Lanjut lagi. Standarisasi sempit. Menunggu calon yang ya Mbak, kalau Ikhwan nggak usah inilah, cukup 3T kan begitu. Takwa, tampan, tajam. Jadi Ikhwan 3G ya, handphonenya 3G, jalan ya, 3T ya, Ikhwan 3T. Wah nyarinya kemana gitu ya? Ada yang takwa nih, gitu. Tapi kayaknya kok susah banget gitu ya, sendalnya tipis banget. Ya, kadang-kadang gitu. Saya ketemu ada muslimah yang mendatangi saya kemudian bilang, Mbak Asma, cariin dong Mbak, saya kan usianya sudah 28 belum nikah. Emang nggak ada yang datangin kamu? Kamu kayaknya nggak ini deh, nggak supel gitu ya, nggak ada ini. Kenapa sih? Terus dia bilang, ada sih Mbak yang datang. Terus gimana? Yang pertama semampai, semeter nggak sampai. Islamnya bagus nggak? Ya aktivis rohis sih dulunya Mbak, tapi semampai. Aktivis rohis sih, tapi semampai. Terus yang berikutnya ada yang datang, ada Mbak, tapi gimana? Kenapa nggak jadi nikah sama dia? Ya Allah Mbak, lebar banget Mbak. Saya kalau jalan sama dia itu 1-0 Mbak. Ada aja gitu ya. Terus ada lagi yang datang sekalinya nggak lebar, nggak semampai gitu ya. Ya Mbak, cuma D3. Kadang-kadang yang kayak gini masih melekat sama kita gitu ya. Padahal mungkin kalau kita melihat bagaimana standarisasi ya, maksudnya bagaimana Rasulullah mengatakan lihatlah akhlaknya kan gitu ya. Jadi kalau takwa tapi tidak tambah, terima? Ya, semoga takwa tambah dan tajir ya. Standarisasi, karena menunggu sempurna itu nggak ada orang yang sempurna itu hanya milik Allah ya. Jadi sampai kapanpun nggak akan tercipta gitu ya. Kemudian ada juga yang menunggu siap. Siap ini adalah sesuatu yang perlu kita bangun, bukan kita tunggu-tunggu.
Jadi kalau kita masih merasa, aduh calon udah baik, ini bayangkan teman-teman ngerasa belum siap, tapi calon dari kanan kiri datang gitu ya, banyak ngomong ngelamar, banyak banget, halusin lebih gitu ya. Tapi ada orang-orang yang sudah siap gitu, tapi nggak ada yang ngelamar-ngelamar. Nah, jadi bagaimana membangun kesiapan dan rasa syukur ini ya. Lanjut lagi, administrasi. Nah ini kadang-kadang ini terkait di luar kita nih ya, yang ngejelimet. Harusnya kan nikah cuma butuh apa Ustaz? Saksi, ya, ada yang menikahkan, sudah sah. Sudah sah, cuma itu kan. Ya, wali ya. Sudah sah ya? Ada calonnya ya. Tapi nyari yang gampang ya. Harusnya cuma itu, tapi kadang-kadang di kantor-kantor ini KUA itu macam-macam. Adalah yang mau nikah ini beli ini dulu nih, agenda buku buat persiapan. Berapa harga bukunya? 2 juta. Loh, kenapa jadi mahal? Ada lagi saya punya temen itu yang kakaknya mau nikah, itu disuruh beli kalender. Harga kalendernya 2 juta juga. Kalender, nah nggak ngerti lah itu ya. Perlu ditanya tuh kantor KUA yang mana ya. Tapi harusnya memudahkan. Dan jadilah orang-orang yang membantu proses ini. Artinya, kalau ada kakak kita yang belum menikah, kemudian keganjar sama orang tua, jadilah unsur yang menenteramkan, yang bisa membangun proses atau memudahkan proses orang-orang di sekitar kita untuk menikah ya. Lanjut lagi sedikit. Nah, kuncinya menemukan calon ya. Oke, untuk meraih sakinah. Lanjut Mas, pelan-pelan. Apakah sakinah berarti suami ganteng? Gambarnya? Enggak juga ya. Yang ibu sini, ya Allah Mbak ganteng banget. Ya, yang belum menikah masih boleh berdoa. Yang belum menikah jangan minta tukar tambah ya. Enggak, kenapa? Pada kenyataan ya kita melihat di sekeliling, kalau di TV, kalau ibu-ibu suka nonton entertainment gitu ya, itu kelihatan banyak sekali kasus-kasus perceraian yang terjadi. Padahal yang cowoknya gantengnya setengah mati, yang ceweknya cantiknya setengah mati gitu kan. Tapi ternyata tidak membawa sakinah, jadi bukan ini ya, luruskan ya. Lanjut lagi. Apakah sakinah berarti suami romantis? Gambarnya? Maaf ya bapak-bapak ya, karena saya perempuan jadi yang ingat fotonya kok yang laki-laki. Tahu nggak? Kadang-kadang kita punya angan-angan, oh pengen nikah sama suami romantis begini. Ada seorang suami yang curhat sama saya, dia bilang gini, Mbak Asma, saya ini mungkin salah satu lelaki paling romantis di Jakarta. Terus gimana? Kenapa istri saya nggak bahagia ya Mbak? Saya tanya akhirnya, kamu romantisnya bagaimana? Begini Mbak Nadia, setiap kali istri saya sebelum dia membuka mata, ketika dia bangun tidur, saya juga romantis, bangun tidur dia membuka mata Mbak, langsung saya bilang, jangan buka matamu. Bukalah dengan perlahan-lahan, dengan perasaan dan ketulusan akan cinta yang kita punya. Ini istri udah pengen ke kamar mandi. Tapi Mbak tiap pagi saya bacain dia puisi Mbak. Kenapa? Karena kadang-kadang yang ibu-ibu kan pengen punya suami yang romantis ya. Ini perlu tahu juga. Itu pagi-pagi Mbak saya bacakan puisi Mbak. Kadang-kadang sampai berlembar-lembar Mbak. Mukanya nggak cerah tapi malah jadi cemberut. Memang kadang-kadang waktu belum nikah ya, kita pengennya suami yang romantis ya, yang mengutarakan cinta dan sebagainya. Saya tanya sama ibu-ibu kalau sudah menikah ya, lebih suka dikasih bunga oleh suami atau lebih suka dikasih deposito? Saya bilang kadang-kadang begini, penting ya untuk mengenali pasangan ya. Kenapa? Karena kalau kita mengenali pasangan kita tahu kalau kita romantis begini